Halo perantauan, mbak-mbak dan mas-mas sales Odo, Vovo dan Samsul. Sudah achieve kah hari ini? Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang perburuan penyihir, di mana pemeran utama di film ini adalah Mas Vin Diesel. Tampaknya dia lelah balapan terus, lalu beralih profesi sebagai pemburu penyihir. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Let's play. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok pemburu penyihir telah menemukan markas Ratu Sihir. Mereka lantas menyerbu tempat itu dan terjadilah pertempuran hingga salah satu dari mereka berhasil membunuh Ratu Penyihir. Tapi sebelum kematiannya, sang Ratu Sihir mengutuk orang yang membunuhnya dengan kutukan keabadian. Our world. Curse you with life. The everlasting for eternity. Waktu berjalan dengan cepat. Kini di masa depan, pria itu masih terus memburu penyihir. Pria itu bernama Kaulder. Saat ini ia tengah memburu seorang penyihir muda yang membawa suatu run cuaca di dalam suatu pesawat. Kaulder ini adalah orang yang berhasil membunuh Ratu Sihir di awal film tadi. Lalu akibat kutukan keabadian dari sang ratu, Kaulder pun menjadi abadi. Sekarang ia masih bekerja sebagai pemburu penyihir dari Ordo Kampak dan Salib. Saat Kaulder sampai di apartemennya, rekan sekaligus teman Kaulder dalam Ordo datang menemuinya. Dia ingin berpamitan dengan Kaulder karena ia akan segera pensiun. Kaulder lalu memberi pena antik sebagai kenangan. Hubungan mereka sangatlah dekat. Esok harinya, Kaulder mendapat kabar bahwa rekannya, Dolan ke-36, telah meninggal. Setelah itu, Kaulder pergi ke gereja untuk menghadiri pelantikan Dolan ke-37 sekaligus partner baru dirinya dalam orde. Lalu, Kaulder berbincang dengan rekan barunya. Dia merasa curiga atas kematian rekan lamanya yang sangat tiba-tiba. Setelah itu, Kaulder mengajak Dolan ke-37 untuk pergi ke rumah Dolan yang sebelumnya. Saat sampai di rumah rekan lamanya, Kaulder mulai memeriksa dengan teliti. Dia menemukan 3 bangkai lalat yang mencurigakan. Dia lalu menaburkan serbuk ajaib dan membuat jejak sihir di ruangan itu terbuka. Dia juga menemukan sebuah tanaman yang bisa digunakan sebagai media ilmu hitam. Beyond evil. Business is good, right? Kaulder lantas membawa tanaman itu ke penyihir kenalannya. Penyihir itu bernama Max. Walau dia buta, tapi memiliki sihir yang lumayan. Dari tangan Max, Kaulder mendapat info soal langganannya yang memiliki aroma apel busuk. Tanpa lama-lama, Kaulder langsung pergi mencari rumah yang memiliki pohon apel di halamannya. Setelah menemukan rumah itu, Kaulder lalu masuk untuk mencari tahu. Setelah masuk, Kaulder bertemu dengan seorang gadis kecil.
Ternyata gadis kecil itu adalah penyihir yang sedang menyamar. Penyihir itu lalu menyerang Calder. Walau sempat dilukai, Calder berhasil meringkus penyihir itu. Di rumah itu, Calder juga menemukan pena antik yang dia berikan pada Dolan sebelumnya. Penyihir yang tertangkap itu lalu dibawa ke gereja. Ia langsung diadili oleh Dewan Sihir dan dimasukkan ke dalam penjara. Lalu saat Calder menemukan lalat yang sama seperti di rumah Dolan lama, ia langsung bergegas melihat mayat Dolan yang lama. Setelah itu, Calder melakukan sebuah ritual menggunakan lilin pada mayat Dolan yang lama. Setelah ritual, dia juga berhasil mengeluarkan seekor lalat dari dalam tubuh Dolan lama. Ternyata temannya itu belum mati, melainkan dia dikutuk. Dia memiliki waktu 2 hari sebelum benar-benar mati. Lalu cara menghilangkan kutukan itu adalah dengan membunuh penyihir yang melakukannya. Dalam arti ini, bos dari penyihir yang ia tangkap sebelumnya. Setelah itu, Calder kembali mencari petunjuk. Ternyata sebelum dikutuk, Dolan sebelumnya meninggalkan pesan untuk Calder. Pesan itu adalah, ingatlah saat kematianmu. Berbekal pesan dari temannya, Calder lantas pergi ke sebuah bar penyihir. Di bar itu dia bertemu dengan penyihir wanita bernama Chloe. Calder lalu meminta dibuatkan ramuan yang bisa membuat dirinya masuk ke dalam ingatan terdalam miliknya. Awalnya Chloe berusaha menolak permintaan Calder, tapi karena Calder memaksa, mau tidak mau Chloe membuat ramuan yang dia minta. Setelah memakan ramuan itu, Calder masuk ke dalam ingatannya yang dulu. Ingatan saat ia membunuh ratu penyihir. Belum sempat mendapatkan petunjuk, Calder sudah ditarik keluar dari dalam ingatannya oleh seorang penyihir pria. Saat dia sadar, salah satu tangannya telah diborgol. Lalu penyihir pria itu mulai membakar tempat itu dengan sihirnya. Dengan susah payah, Calder berhasil lepas dari borgolnya. Dia langsung menghajar penyihir pria itu. Tapi dengan kemampuannya, penyihir pria itu berhasil mengurung Calder dengan sihir ilusi. Chloe yang melihat Calder terkena sihir langsung menolongnya. Setelah terlepas dari sihir, Calder berusaha menangkap pria itu. Tapi sang pria berhasil lolos. Chloe menyalahkan Calder karena dirinya bar miliknya terbakar. Lalu Chloe pergi meninggalkan Calder. Saat Chloe tengah istirahat di rumahnya, tiba-tiba ia diserang dengan sebuah sihir. Untungnya Calder datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan dirinya. Esok harinya saat Chloe bangun, dia sudah ada di tempat Calder. Di sana Calder dan Dolan ke-37 sedang mencari info tentang penyihir yang menyerang mereka. Ternyata penyihir itu bernama Belial. Calder kembali meminta Chloe untuk membuat ramuan ingatan. Tapi untuk membuat ramuan itu, Chloe harus mengambil bahan pembuatannya di rumah temannya yang bernama Miranda. Mereka lalu pergi ke rumah Miranda.
Sesampainya di sana, mereka mencari bahan itu. Akan tetapi, mereka tidak menemukan satupun bahan itu. Malah yang mereka temukan adalah mayat Miranda. Ternyata Belial sampai di sana lebih dulu, lalu membunuh Miranda. Di tengah kesedihan Chloe karena kehilangan temannya, Calder masih memiliki satu tempat untuk mencari bahan itu. Mereka lantas pergi ke tempat itu. Mereka menemui seorang penyihir wanita. Penyihir itu memiliki bahannya, lalu menyerahkannya pada Chloe. Tanpa diduga, semua itu adalah jebakan untuk Calder. Di sini, Calder kembali terperangkap dalam ilusi. Di dalam ilusi itu, dia kembali bertemu dengan anak dan istrinya yang sudah lama mati. Lagi-lagi Chloe kembali menyelamatkan Calder dari sihir yang menyerang dirinya. Setelah bebas, Calder lalu melawan anak buah penyihir wanita itu. Karena di sana Calder tidak mendapatkan bahan yang ia cari, mereka lantas pergi. Tapi sebelum pergi, Chloe merusak batu sihir milik penyihir wanita itu. Setelah kristalnya hancur, wujud asli penyihir itu pun terlihat. Setelah dari tempat itu, identitas penyihir Chloe pun terungkap. Dia merupakan penyihir pejalan mimpi, di mana dengan sihir itu Chloe bisa masuk ke dalam mimpi atau pikiran orang lain. Dia juga bisa membunuh orang lewat mimpi. Lalu Calder membawa Chloe ke suatu tempat. Di sana terdapat sejarah para penyihir, termasuk para pejalan mimpi. Calder lantas meminta Chloe untuk menggunakan kekuatannya, karena seorang pejalan mimpi mampu membuka ingatan terdalam dari seseorang. Akhirnya, Chloe pun menggunakan kekuatannya pada Calder. Mereka lantas masuk ke dalam ingatan Calder saat ia membunuh Ratu Penyihir. Lalu terungkaplah petunjuknya. Ternyata dolan pertama tidak menghancurkan jantung Ratu Penyihir, serta keabadian milik Calder terhubung dengan jantung sang ratu. Lalu tujuan Belial mengutuk dolan yang sebelumnya adalah untuk mengambil jantung ratu dan membangkitkannya kembali. Setelah mengetahui semuanya, Calder begitu marah pada Dolan dan juga ordonya karena telah membohongi dirinya sejak lama. Lalu dari Dolan yang baru, Calder mengetahui keberadaan Belial saat ini. Di lain tempat, Belial tengah mempersiapkan ritual untuk membangkitkan sang ratu. Dengan jantung ratu yang dia pegang, Belial berhasil membangkitkan lagi sang ratu sihir. Calder lantas pergi ke tempat Belial. Di sana dia melihat pohon sihir telah kembali. Lantas Belial yang juga ada di sana menyerang Calder, tetapi malah dia yang terbunuh. Setelah bangkit, Ratu Penyihir lalu merebut kembali keabadian yang dia titipkan pada Calder. Setelah keabadiannya kembali, Ratu Penyihir lalu menyerang Calder dan pergi dari tempat itu. Calder lantas kembali ke rumahnya. Di sana, Dolan lama telah sadar kembali. Calder lalu mengatakan bahwa sang ratu telah bangkit dan keabadiannya hanyalah titipan sang ratu, bukan kutukan. Sebagai teman seperjuangan, Dolan lama memberi Calder semangat. Dia mengatakan bahwa hanya Calder yang bisa membunuh sang ratu sihir. Tekad Calder pun kembali bulat. Dia lalu mempersiapkan diri dan persenjataan untuk melawan ratu. Setelah selesai, Calder lantas pergi ke gereja karena
Semua penyihir yang dia tangkap dikurung di sana, dan sang ratu sihir berusaha membangkitkan kekuatannya untuk melakukan sihir wabah kematian. Bersama Chloe dan Dolan yang baru, Caulder sampai di tempat para penyihir dikurung. Caulder lalu menarik keluar seorang penyihir dari dalam kurungan. Chloe lantas menggunakan kekuatannya untuk memutus hubungan antar penyihir dalam kurungan sehingga sihir wabah kematian sang ratu dapat dihentikan. Sementara Caulder pergi menemui ratu sihir sendirian. Dia langsung bertarung sengit dengan sang ratu. Walau sedikit kesulitan, Caulder bisa memojokkan sang ratu. Saat Caulder hampir membunuh sang ratu, datanglah Dolan bersama Chloe. Ternyata Dolan yang baru berkhianat dan menyandera Chloe, serta terungkap bahwa kedua orang tua Dolan adalah penyihir. Sayangnya Dolan terlahir tanpa kekuatan sihir. Keadaan kembali berbalik, di mana ratu sihir bisa menjatuhkan Caulder. Lalu dengan memanfaatkan kekuatan Chloe, ratu kembali mengaktifkan sihir wabah kematian. Sementara nasib naas menimpa Dolan, di mana ratu sihir tidak mengakui dirinya dan membunuhnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Caulder menggunakan rune cuaca, lalu menciptakan badai petir di tempat itu. Caulder lalu bangkit dan melempar pedangnya hingga menembus tubuh sang ratu, sehingga sang ratu mati kembali. Caulder lantas berniat menghancurkan jantung sang ratu. Tapi Chloe mencegahnya karena jika jantung ratu hancur, maka Caulder akan mati. Akhirnya Caulder pun mengurungkan niatnya. Setelah pertarungan panjang itu, Caulder memutuskan keluar dari Ordo. Tapi dia tetap akan memburu para penyihir jahat bersama Chloe. Lalu film pun tamat. Dari film ini kita bisa sedikit belajar bahwa terkadang orang yang paling kita percayai adalah orang pertama yang menipu kita. Seperti dia yang sangat kita percaya ternyata masih bermain di belakang kita. Tetap semangat bagi para hati yang mendambakan siraman kasih sayang. Terakhir dari saya, salam perantauan.